Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kopral Kadet Gadi Ramadhani Dani NIM 420240106006, prodi Permesinan Kapal dari semester 3. Jadi di sini judul saya itu analisis efisiensi thermal mesin diesel kapal menggunakan model simulasi parameter operasi sekunder. Oke, latar belakang. Mesin diesel kapal berperan vital dalam efisiensi energi dan biaya operasional. Regulasi IMO menuntut efisiensi dan pengurangan emisi. Efisiensi thermal tidak konstan tergantung beban mesin. Analisis simulasi sekunder membantu memahami perilaku mesin tanpa uji lapangan yang mahal. Kemudian rumusan masalah. Apa pengaruh variasi beban terhadap efisiensi thermal? Yang kedua itu, apa hubungan beban operasi dengan konsumsi bahan bakar spesifik atau SFOC? Yang ketiga itu, beban operasi mana yang paling optimal secara efisiensi? Tujuan penelitian yaitu mengkuantifikasi pengaruh beban terhadap efisiensi thermal, mengembangkan model simulasi efisiensi thermal, menentukan beban optimal dengan efisiensi tertinggi, memberikan kontribusi praktis bagi operator kapal. Yang berikut yaitu metode penelitian. Penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif simulatif untuk menganalisis hubungan antara beban operasi mesin diesel kapal dengan efisiensi thermal menggunakan data sekunder yang direkayasa. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan perilaku mesin secara representatif tanpa memerlukan eksperimen langsung yang membutuhkan biaya dan perangkat pengujian tinggi. Pada metode penelitian, perhitungan efisiensi thermal dilakukan menggunakan persamaan termodinamika klasik berikut, yang dimana efisiensi thermal mesin diesel sama dengan daya efektif dibagi laju konsumsi bahan bakar dikali dengan lower heating value bahan bakar atau LHV. Kemudian hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan data simulasi sekunder mesin diesel kapal tipe MAN BNW 6S60LT dengan 4 variasi beban operasi. Yang pertama itu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Parameter utama yang dianalisis meliputi daya efektif atau brake power, kemudian konsumsi bahan bakar, efisiensi thermal, specific fuel oil consumption atau SFOC, dan suhu gas buang. Oke, pada gambar yang pertama itu hubungan antara beban mesin dan efisiensi thermal. Pada yang pertama yaitu efisiensi thermal meningkat dari 28,5% pada saat beban mesin 25%. Kemudian meningkat menjadi 46,2% dari saat beban mesin menjadi penuh atau 100%. Kemudian peningkatan yang cukup tajam terjadi antara 50 sampai 100%. Hal ini menandakan bahwa mesin akan bekerja optimal pada saat beban mesin menengah ke atas. Kemudian gambar yang kedua yaitu hubungan antara beban mesin dan specific fuel oil consumption atau SFOC. Pada nilai SFOC menurun dari 248 gram per kilowatt hour menjadi 178 gram per kilowatt hour ketika beban dinaikkan dari 25% ke 100%. Pola ini menunjukkan peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan bakar seiring dengan peningkatan beban. Gambar yang ketiga itu hubungan antara beban mesin dan daya efektif. Daya efektif meningkat secara linear dengan kenaikan beban mesin dari 1.500 kW hingga 6.000 kW pada saat beban mesin pada saat beban mesin 25% mulai dari 1.500 kW hingga 6.000 kW pada saat beban mesin penuh atau 100%. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan suplai bahan bakar dan tekanan pembakaran berbanding lurus dengan keluaran energi mekanik. Mesin menunjukkan performa paling stabil dan efisien pada beban 75% hingga 100%, di mana rasio terhadap konsumsi bahan bakar mencapai titik optimal. Kemudian pada saat gambar yang keempat yaitu hubungan antara beban mesin dan gas buang, suhu gas buang. Suhu gas buang meningkat dari 280 derajat Celcius hingga 410 derajat Celcius pada beban penuh atau 100%. Peningkatan ini menunjukkan pembakaran yang lebih intens dan efisien. Namun meskipun suhu gas buang naik, persentase energi yang hilang melalui gas buang menurun karena peningkatan output daya yang lebih besar.
Suhu gas buang juga dapat digunakan sebagai indikator kondisi operasi. Apabila suhu terlalu rendah, maka itu pembakaran tidak sempurna. Sedangkan jika suhu terlalu tinggi, maka potensi tekanan termal berlebih. Kemudian pada bagian kesimpulan, efisiensi termal meningkat hingga titik optimum di beban 75% sekitar 44 sampai 46%. SFOC terendah 190 sampai 199 gram per kilowatt hour terjadi di beban menengah sampai kondisi operasi paling efisien. Kemudian suhu gas buang meningkat seiring beban dapat digunakan sebagai indikator pembakaran. Model simulasi berbasis data sekunder efektif untuk analisis awal performa mesin tanpa uji lapangan. Hasil penelitian mendukung pengembangan digital twin dan sistem monitoring efisiensi real time pada kapal. Sekian, terima kasih.